Halo sahabat listrik, berikut ini adalah 12 bagian-bagian indoor AC dan fungsinya yang tentunya penting untuk kita ketahui. Nah, sebelumnya jangan lupa klik like dan subscribe channel Engineering Arena, channel yang membahas seputar AC dan kelistrikan. Nah, bagian yang pertama yang penting untuk diketahui pada indoor AC yaitu terdapat yang namanya evaporator. Nah, evaporator ini sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu pipa tembaga. Ini adalah pipa tembaga. Kemudian di bagian luar pipa tembaga ini terdapat kisi-kisi. Ya, kisi-kisinya ini sendiri terbuat dari aluminium yang sangat tipis. Nah, kemudian pada evaporator ini juga terdapat yang namanya rad nepel ya. Ini yang menghubungkan pipa tembaganya yang menuju ke outdoor. Nah, fungsi daripada pipa tembaga dari evaporator ini yaitu untuk menampung freon yang sudah dingin. Sedangkan fungsi pada kisi-kisi ini sendiri yang terbuat dari aluminium yaitu untuk menyerap dingin yang ada pada pipa tembaga ini, kemudian akan menyebar ke seluruh kisi-kisi, kemudian akan dihembuskan oleh motor fan. Nah, bagian yang keempat dari indoor AC ini yaitu terdapat modul PCB indoor. Nah, ini di dalam box ini terdapat modul dan fungsinya yaitu mengelola perintah baik dari remote maupun termistor ini. Nah, jadi ketika Anda menekan remote, maka sensor remote ini akan menangkap sinyal ya, dan begitupun dengan pembacaan daripada termistor ini akan dikelola oleh modul indoor ini yang kemudian akan memberikan perintah apa maunya remote dan apa maunya termistor. Bagian yang kelima pada indoor AC ini itu biasanya selalu terdapat tombol on off. Nah, tombol on off ini sendiri letaknya biasanya berbeda-beda, namun pada indoor AC umumnya itu terdapat tombol on off manual ya. Nah, ini sendiri merek LG terdapat di bagian samping modul. Nah, fungsinya sendiri yaitu tentunya untuk mematikan dan menghidupkan AC. Nah, ketika AC dihidupkan secara manual menggunakan tombol on off ini, maka posisi pengaturan AC ini akan berada di mode auto. Jadi untuk menggunakan tombol on off ini Anda tidak bisa memerintah AC untuk bekerja di suhu 16, namun suhunya berada di mode auto. Nah, bagian yang keempat dari indoor AC ini yaitu terdapat modul PCB indoor. Nah, ini di dalam box ini terdapat modul dan fungsinya yaitu mengelola perintah baik dari remote maupun termistor ini. Nah, jadi ketika Anda menekan remote, maka sensor remote ini akan menangkap sinyal ya, dan begitupun dengan pembacaan daripada termistor ini akan dikelola oleh modul indoor ini yang kemudian akan memberikan perintah apa maunya remote dan apa maunya termistor. Nah, sekarang lanjut di bagian keenam yaitu terdapat fan atau blower. Nah, di dalam sini tuh terdapat fan atau blower ya, modelnya adalah seperti ini. Nah, fungsi daripada blower ini sendiri yaitu untuk meniup angin ke dalam ruangan. Nah, jadi ketika dingin yang sudah diserap oleh kisi-kisi ini, itu akan dengan sangat mudah untuk dihembuskan oleh fan indoor ini. Sedangkan bagian yang ketujuh pada indoor AC ini terdapat yang namanya motor fan. Nah, di bagian ujung daripada bagian pinggir daripada fan ini itu terdapat motor fan yang menggerakkan fan itu sendiri yang modelnya itu seperti ini. Nah, jadi modelnya di dalam itu adalah seperti ini. Kemudian saat berputar maka fan akan ikut berputar. Selanjutnya yang nomor 8 pada indoor AC ini terdapat swing. Nah, swing ini sendiri itu biasanya ada dua, yaitu swing untuk ke atas dan ke bawah untuk mengarahkan angin ke atas dan ke bawah, dan swing yang bisa mengarahkan angin ke samping kanan dan ke samping kiri.
Nah, sedangkan pada swing ini sendiri biasanya pada swing yang ke atas dan ke bawah ini itu biasanya dikontrol oleh dinamo. Sedangkan untuk yang ke samping kiri dan kanan ini itu biasanya dikontrol manual. Jadi harus digeser sendiri ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke nomor 9. Di bagian nomor 9 ini terdapat kabel input dan kabel output. Nah, kabel input ini sendiri pada AC-LJ ini yaitu ini yang langsung menuju ke modul. Ya, jadi dia tidak terdapat terminal. Nah, ini untuk menyambungkan ke listrik yang akan menggerakkan indoor. Nah, sedangkan bagian kabel output itu sendiri ini terdapat terminal LN dan grounding. Nah, fungsi daripada kabel output ini sendiri yaitu untuk menggerakkan outdoor unit. Nah, nomor 10 pada bagian indoor AC ini hampir saya lupa, yaitu terdapat motor swing. Nah, jadi untuk menggerakkan swing ini yaitu terdapat motor swing ya. Ini adalah dinamonya. Modelnya adalah seperti ini. Ya, ini. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. Pada nomor 11 ini sendiri pada indoor AC itu terdapat yang namanya filter udara. Nah, jadi ini filter udara. Filter udara ini sendiri fungsinya untuk menyaring udara yang akan melewati evaporator. Nah, sebelum kita masuk ke nomor 12, saya lupa indoor AC ini juga terdapat yang namanya talang. Nah, di sini terdapat talang air. Ya, fungsi daripada talang air ini sendiri ya ini ya yang plastik ini yang pas di bawahnya evaporator itu fungsinya untuk menampung air hasil kondensasi daripada freon ini. Nah, kemudian air yang sudah tertampung di talang kemudian akan dibuang melalui pipa pembuangan di belakang indoor AC ini. Nah, nomor yang ke-12 yang terakhir pada indoor AC ini terdapat yaitu body indoor. Nah, selain daripada menutupi bagian indoor AC ya dan memberi model, fungsi indoor AC ini itu sendiri terdapat sirkulasi udara yang di bagian atas ini untuk masuknya udara atau angin. Kemudian di bawah ini akan meniup keluar. Nah, apabila kap indoor AC ini dilepas, maka angin tidak akan terarahkan ke evaporator dengan baik. Akhirnya angin akan masuk dan keluar tanpa melewati evaporator yang dingin. Nah, itu sangat penting untuk memasang indoor AC ini agar angin yang masuk ke indoor tetap melewati evaporator dengan sempurna. Nah, itu 12 bagian-bagian indoor AC ini, dan selanjutnya saya akan membuat video bagian-bagian pada outdoor AC.